Di zaman sekarang ini, kita kan sibuk banget ya cari solusi berkelanjutan untuk segala masalah. Tapi gimana kalau jawabannya itu sebetulnya bukan dari teknologi baru yang canggih, melainkan dari kearifan yang udah ada sejak ratusan tahun lalu? Nah, kali ini kita akan telusuri bareng-bareng gimana sebuah filosofi kuno dari Jawa justru jadi kunci untuk pertanian yang kuat dan ramah lingkungan. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Di tengah semua tantangan modern kayak krisis iklim dan kebutuhan pangan yang makin besar, emangnya bisa ya kearifan dari masa lalu ini benar-benar ngasih solusi yang praktis? Ini bukan sekedar teori loh. Dan ternyata, jawabannya itu ada. Tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta. Di sana, para petani bukan cuma bilang bisa, tapi mereka benar-benar membuktikannya di lapangan. Disinilah kita bakal lihat gimana masa lalu dan masa kini bisa bersatu dengan sangat harmonis. Oke, kita mulai ya. Di bagian pertama ini, kita akan kupas gimana sih nilai-nilai budaya kuno bisa nyambung dan bahkan memperkuat praktik-praktik perlindungan tanaman yang modern. Jadi gini, di Yogyakarta, ngerusin hama itu bukan sekedar urusan teknis, bukan cuma soal semprot-semprot pestisida. Ini lebih kayak sebuah ekosistem sosial. Tentu perlindungan tanaman modern tetap dipakai, tapi fondasinya itu jauh lebih dalam. Ada nilai budaya lokal, ada semangat kebersamaan alias gotong royong, dan yang paling penting ada tujuan utama untuk hidup selaras dengan alam. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, ke jantung dari semua pendekatan ini. Ada satu filosofi Jawa yang menjadi landasan dari semuanya. Namanya Hamem Hayu Hayuning Bawono. Apa sih artinya? Hamem Hayuing Bawana ini bukan cuma kata-kata indah ya. Ini tuh pandangan hidup, sebuah filosofi mendalam tentang tugas kita sebagai manusia. Tugas untuk apa? Untuk secara aktif memelihara, menjaga, dan bahkan mempercantik harmoni alam semesta. Ini adalah sebuah tanggung jawab kosmik. Nah, kerennya, filosofi yang terdengar tinggi ini pas dibawa ke sawah jadi sangat-sangat praktis. Jadilah 3 prinsip utama. 1. Menjaga keseimbangan ekosistem. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati. Dan 3. Memastikan semua yang kita lakukan itu berwawasan lingkungan. Jadi, setiap keputusan petani itu selalu ditimbang-timbang dulu. Ini bakal merusak alam nggak ya? Teorinya kan keren banget ya. Tapi praktiknya di lapangan gimana? Nah, sekarang kita lihat langsung gimana filosofi ini benar-benar hidup dan diaplikasikan di sawah-sawah. Bayangin deh, di daerah seperti Bantul, Kulon Progo, dan Sleman, Hamem Hayu Hayuning Bawono itu bukan lagi sekedar pajangan. Itu udah kayak buku panduan buat para petani. Semacam standar operating procedure atau SOP mereka untuk mengendalikan hama secara ramah lingkungan. Tujuannya simple, sawah sehat, bumi pun selamat. Tapi, sebuah filosofi, sehebat apapun itu, nggak bisa jalan sendirian. Dia butuh teman, butuh pilar sosial biar bisa berdiri kokoh. Dan disinilah elemen kuncinya masuk, kekuatan dari gotong royong. Betul banget. Coba deh kita pikirkan, filosofi tentang harmoni dengan alam ini. Seindah apapun, kalau tiap petani jalan sendiri-sendiri, ya nggak akan efektif kan? Dia butuh mesin penggerak, sebuah mesin sosial. Dan mesinnya itu ya gotong royong, atau yang juga sering disebut guyup rukun. Ini adalah semangat kebersamaan di mana masalah pertanian itu bukan lagi beban satu orang, tapi jadi urusan bersama. Gampangnya gini, kalau ada hama di sawah tetangga, itu artinya masalah kita semua, masalah satu desa. Prosesnya simple tapi powerful banget. Jadi saat masalah hama muncul, satu desa itu nggak tinggal diam, mereka langsung bergerak bareng. Nah, pas mereka kerja bareng gini, ilmu dan solusi yang ramah lingkungan itu menyebar secara alami, dari mulut ke mulut, dari petani ke petani. Hasil akhirnya, bukan cuma hama yang terkendali, tapi ekosistemnya juga jadi lebih sehat. Ini seperti lingkaran positif yang terus berputar dan menguatkan dirinya sendiri. Dan yang keren, semangat kayak gini tuh bukan barang baru, akarnya udah dalam banget. Dulu, ada tradisi namanya bersih desa, di mana semua warga kerja bakti bareng-bareng membersihkan lingkungan untuk mencegah penyakit. Nah, spirit yang persis sama, itu yang kita lihat sekarang dalam pengendalian hama modern. Petani bekerja serentak untuk melindungi lahan pertanian mereka. Caranya mungkin udah berevolusi, tapi intinya, yaitu kebersamaannya, itu nggak berubah sama sekali. Oke, jadi kalau kita gabungkan filosofi tadi dengan aksi komunitas ini, apa yang kita dapat? Kita dapat sebuah model pertanian berkelanjutan yang, wow, kuat banget dan sangat unik. Jadi, coba kita rangkum ya biar lebih jelas. Model yang kita lihat di sini itu holistik banget. Pemandunya apa? Filosofi keselarasan. Tenaganya dari mana? Dari semangat komunitas.
Hasilnya apa? Pengendalian hama yang efektif, yang datangnya dari petani itu sendiri. Dan yang paling penting, sistem ini menjaga agar ilmu-ilmu berharga ini terus diwariskan ke generasi berikutnya. Berkelanjutan dari semua sisi kan? Ada kutipan yang pas banget buat menggambarkan ini. Sebuah strategi pengendalian berbasis petani yang berakar kuat pada kearifan lokal. Nah, ini dia kuncinya. Solusi terbaik itu bukan yang dipaksakan dari atas ke bawah, tapi yang tumbuh secara organik dari tanah dan budaya masyarakatnya sendiri. Dan semua cerita dari Yogyakarta ini akhirnya membawa kita ke sebuah refleksi. Ini mengingatkan kita bahwa kadang-kadang solusi paling inovatif itu justru tersembunyi di sekitar kita loh, dalam tradisi yang mungkin sudah kita anggap kuno. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan cuma tentang Yogyakarta, tapi untuk kita semua. Kira-kira kearifan tersembunyi apa ya yang ada di komunitas Anda yang sebenarnya sedang menunggu untuk kita gali lagi demi menjawab tantangan di masa depan?